Stop scrolling, ini kunci hidup balance, tidak boros, tidak pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudaraku yang mencari hakikat kedamaian, kita akan membahas harta bukan dari buku keuangan semata, tetapi dari ruang batin kita. Kita membahas wasatiyah, moderasi, jalan tengah yang dijanjikan oleh kearifan universal. Ini bukan hanya teori di atas kertas, ini adalah bukti nyata yang saya alami sendiri. Saya telah melihat dan saya telah merasakan bagaimana keseimbangan ini mengubah kecemasan menjadi ketenangan. Keseimbangan menuntut kita menghindari dua bencana, kekikiran yang lahir dari ketakutan dan pemborosan yang lahir dari nafsu. Bukan ilmu yang bawa petaka, tapi hati yang lalai terbuang. Genggam erat jangan dilupa, keseimbangan bukti teruji di lapangan. Kunci 1, mengukur biaya kerugian. Keseimbangan pertama adalah mengukur kerugian tersembunyi dari setiap keputusan kita, yang dalam ilmu ekonomi disebut opportunity cost, biaya peluang. 1. Kekalahan akibat kekikiran, genggaman terlalu kencang. Ketika Anda kikir, Anda merasa aman, namun secara ekonomi, uang Anda sedang diserang oleh inflasi. Uang yang Anda genggam kencang menjadi aset pasif, dan nilai realnya menurun setiap hari. Opportunity cost Anda adalah keuntungan investasi yang hilang, kerugian yang tidak terlihat. Secara spiritual, ini adalah kerugian barokah karena menolak menggerakkan karunia Tuhan. 2. Kehampaan akibat pemborosan, genggaman terlalu longgar. Pemborosan tabdzir adalah inefisiensi total. Anda mungkin mendapatkan kesenangan sesaat utilitas, tetapi Anda menanggung opportunity cost yang jauh lebih besar. Anda kehilangan peluang untuk menggunakan uang itu demi kemandirian dan pertumbuhan diri. Saksi kehidupan, saya pernah merasakannya. Ada masa di mana saya menahan investasi karena kikir dan harta saya tergerus inflasi. Ada juga masa di mana saya membelanjakan untuk hal-hal yang sia-sia, boros, dan kerugian terbesar adalah uang, waktu, dan energi yang saya korbankan untuk mengejar fata morgana. Keseimbangan memaksa kita memilih produktivitas di atas stagnasi dan nilai di atas nafsu. Kunci kedua, cash flow, arsitektur produktivitas abadi. Kunci kedua adalah menyusun cash flow jangka panjang yang melayani jiwa, kebutuhan kita hingga akhir hayat. Ini bukan hanya tentang manajemen, tetapi tentang disiplin amanah. 1. Perencanaan siklus hidup dan anti-inflasi. Finansial sehat menuntut kita merencanakan 3 fase kehidupan: akumulasi, puncak, konsumsi. Investasi produktif di masa muda adalah tindakan anti kikir yang paling mendasar, melindungi martabat diri Anda di masa tua. Kegagalan merencanakan fase pensiun adalah bentuk pemborosan spiritual terbesar terhadap diri sendiri. 2. Kebaikan komunal dan anti stagnasi. Cash flow harus mencakup alokasi untuk kebaikan bersama, filantropi, zakat, sedekah. Secara ekonomi, ini adalah cara memastikan harta terus berputar dan tidak terperangkap dalam stagnasi. Secara filosofis, ini adalah cara membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, mengundang barokah untuk kembali melimpah. Inti filosofi, cash flow yang terstruktur adalah bukti bahwa kita memperlakukan harta sebagai karunia yang bertanggung jawab, bukan hanya sekedar hak milik pribadi. Sehingga kita akan menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan sesama, seperti sedekah jariyah, yaitu
pengeluaran harta untuk kepentingan umum seperti mendukung pendirian masjid, tempat-tempat pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain sesuai kemampuan. Kunci ketiga, menegakkan warisan kekuatan dan perlindungan. Keseimbangan mencapai puncaknya ketika keputusan finansial kita melayani konsekuensi abadi dan tanggung jawab generasi. 1. Perisai moral dan spiritual. Perintah universal untuk menjaga diri dan keluarga dari konsekuensi buruk yang abadi menuntut kita menjadi penjaga moral rumah tangga. Ini berarti kita tidak boleh boros pada hal-hal yang dapat merusak etika dan iman keluarga. Dan kita tidak boleh pelit dalam menyediakan kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan dan lingkungan ketaatan. 2. Warisan kekuatan bukan kelemahan. Kearifan menuntut kita tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Ini adalah dorongan kuat untuk melakukan legacy planning. Secara ekonomi, kita harus meninggalkan aset yang produktif, mewariskan aset yang produktif, dan terstruktur, bukan utang dan perselisihan. Secara filosofis, kita harus meninggalkan kekuatan mandiri, mewariskan kekuatan mandiri, sehingga anak cucu kita dapat melanjutkan kehidupan dengan kemuliaan, kecukupan, dan harta yang kita tinggalkan menjadi sumber kekuatan, bukan sumber fitnah. Angin bertiup membawa berita, matahari terbit menerangi hari. Bukan emas yang kita wariskan semata, tapi hidup balance penuh mandiri. Kesimpulannya, ketenangan makom jiwa. Saudara-saudaraku, keseimbangan yang sejati yang teruji oleh ekonomi rasional dan kearifan spiritual bukanlah tentang menjadi kaya, tetapi tentang mencapai makom ketenangan hidup. Ketenangan ini datang dari kesadaran bahwa kita telah berhasil menghindari opportunity cost yang merusak dan telah memenuhi amanah hingga akhir hayat. Ini adalah bukti nyata bahwa disiplin menghasilkan kemerdekaan hidup. Jika Anda siap memulai perjalanan ini, mulailah dengan langkah sederhana. Identifikasi satu area boros atau satu area kikir dalam hidup Anda hari ini, dan alihkan energi tersebut menuju wasatiyah, keseimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh berkah. Apabila bermanfaat, tolong bisa dibagikan pada teman-teman, like, bunyikan lonceng, dan jika berkenan, subscribe. Terima kasih.